Sehat. Kabar pun alhamdulillah. Alhamdulillah cerah nih wow. Aman. Aman. لا حول ولا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع خلقه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين والشهداء والقليل بجدنا وجدتنا يا رب الكريم وارزقنا يا رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. An-Luqman al-Hakim. Dari Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya tercatat dan menjadi nama satu surah dalam Al-Quran. Dia bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa, tapi Allah abadikan namanya di Al-Quran, bahkan menjadi nama satu surah. Itu Luqman Al-Hakim. Dikatakan Al-Hakim karena bijak. Ada beberapa nama yang memang bukan Nabi Rasul jadi nama surah Quran, seperti Maryam. Maryam juga bukan Nabi, bukan Rasul, tapi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehahannya, kewaraannya. Maka sebagai panutan di antara diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama satu surah. Sama Luqman Al-Hakim itu karena bijak, banyak nasihat-nasihatnya. Yang kalau dalam Al-Quran salah satu nasihatnya, ya bunayya qimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Itu dia nasihat pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan berbuat baik, ya, wanha 'anil munkar, cegah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas apa yang menimpa dirimu, inna dzalika min azmil umur, masuk persoalan yang sangat agung. Itu nasihat yang diabadikan dalam Quran. Banyak nasihat-nasihat yang Luqman banyak, Pak, kata. Ya, ada di antara yang tak diabadikan dalam Al-Quran, namun tercatat dalam catatan-catatan para ahli-ahli hikmah. Di antaranya apa? Suatu ketika Luqman juga memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, kata beliau, innan nasa,
Sesungguhnya manusia itu salah satu aslasin, itu terbagi 3 bagian. Jadi diri manusia itu ada 3 bagian. Kata beliau, sulsun lillahi, yang sepertiganya milik Allah. Wasulsun, dan sepertiganya linapsihi, untuk dirinya sendiri. Sepertiganya untuk diri sendiri. Wasulsun, dan sepertiganya lidudin, bagiannya belatung. Nah, jadi tubuh kita ini terbagi 3, Pak. Sepertiga itu milik Allah, sepertiga milik kita sendiri, sepertiganya miliknya belatung. Nama belatung nih, Bu? Set. Ini yang makan bangkai nih, Bu. Kemudian kata beliau, wa amma huwa lillahi, adapun sepertiga yang miliknya Allah apa? Faruhuhu, maka rohnya itu miliknya Allah. Dalam diri kita ada yang namanya ruh. Ruh itu bukan bagian kita, bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa, maka itu ruh raji'un, kembali lillahi, milik Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang meninggal kan ucapannya kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Yang kembali rohnya, Pak. Rohnya kembali kepada Allah. Jasadnya masuk ke dalam tanah. Rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku nggih. Roh itu nggak akan mati. Yang mati cuma jasad kita. Ya. Yang mati jasad kita. Roh nggak akan mati. Roh itu urusan Allah. Makanya kalau ada istilah semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasa, akan mati. Tapi beda dengan roh. Ya, apa? Roh itu termasuk min amrillah, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dia itu urusan Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, roh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mati cuma jasad kita. Kalau istilah mati itu kan apa ya? Mati ternyata terpisah. Dikatakan mati terpisah. Mata yamutu mautan, terpisah, terpisahnya jasad dengan roh. Berpisahnya kita dengan urusan dunia, dikatakan mati. Ada lagi dikatakan apa? Wafat. Wafat itu ya milik orang-orang yang soleh, apa? Sempurna. Apa yang sempurna? Amal-amalnya sempurna, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ali Imran 185. Setiap yang berjiwa, yang bernapas, yang bernyawa akan merasakan sakaratul maut. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala-pahala kalian. Itu di wafat itu disempurnakan pahala kalian. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, itu wafat. Setelah mati itulah wafat. Roh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembalinya roh itu tergantung masing-masing ketika hidup di dunia ini. Kalau rohnya itu rohnya orang yang soleh, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan kebahagiaan. Bahkan kematian itu bagi orang-orang yang soleh suatu dambaan, Pak. Dia senang menghadapi kematian itu. Banyak para orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu ketika wafat itu malah tersenyum, menjelang wafat tersenyum.
Orang yang di kanan kirinya menangis, sedih, dia malah tersenyum. Kenapa? Akan berjumpa dengan kekasihnya, berjumpa dengan yang dicintainya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mautu rahatul lil mu'minin, kematian itu istirahatnya bagi orang-orang mukmin dari kepahian dunia ini. Dia senang akan mendapatkan kematian, akan mendapatkan kebahagiaan. Maka yang dalam hal ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali engkau kemana? Ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Bagaimana kembalinya roh? Radiyatan, penuh dengan keridhaan, mardiyatan, dan diridhoi. Maka meninggalnya senang tanpa ada beban. Kemudian kata Allah, fadkhuli fi ibadi, maka masuk ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Maka di ending perjalanannya, wadkhuli jannati, masuk ke dalam golongan, masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Roh yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, ya, roh. Maka tergantung dia dalam perjalanan hidupnya itu. Oke. Satu, roh kembali kepada Allah tergantung bagaimana dia saat menjalani kehidupan di dunia. Wa amma huwa, yang kedua, adapun huwa li nafsi, yang untuk dirinya sendiri, ya, sepertiga yang untuk diri manusia itu sendiri apa? Fa'amaluhu, maka amal-amalnya, bagian kita sendiri yang akan kembali kepada kita, ya amal-amal kita. Jadi kulo panjenengan hari ini berbuat baik itu bukan untuk siapa-siapa. Contoh sholat niku nggih. Sholat niku bukan untuk siapa-siapa, nggih untuk kita sendiri. Bukan untuk Allah. Allah buatan ngaruh. Seandainya manusia tuh nggak sholat, Allah nggak berpengaruh. Walaupun mungkin sedunia ini nggak ada orang yang sholat misalnya, Allah tetap Allah. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha agung, Allah nggak berkurang kekuasaannya. Dengan sholatnya banyak orang juga Allah nggak bertambah kekuasaannya. Jadi ibadah yang kita kerjakan kembali pada diri kita, bukan untuk Allah, nggak akan menambah kemuliaan Allah. Apa saja ibadah kita untuk kita. Nih. Maka Allah jelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa berbuat baik mithqala dzarratin, sebesar biji dzarrah. Dzarrah itu bermacam-macam tafsirnya. Ada yang sebesar biji sawi kecil, ada yang sebesar mungkin atom, benda yang paling kecil, atau semut hitam yang kecil. Wes, artinya apa? Sekecil apapun perbuatan baik yang dikerjakan oleh manusia akan kembali kepada manusia. Ya, raji'un li nafsihi, kembali untuk dirinya, ya, bin naf'i wal itrari. Kalau kebaikan dia mendapatkan manfaat daripada amal baiknya itu. Kalau keburukan dia mendapatkan keburukan yang dia kerjakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kalian baik, ya baik kembali pada kalian. Kalian buruk, ya buruk untuk kalian itu. Nggih. Maka berkaitan dengan ini, sadar amal kita bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Maka dunia ini ibaratnya ladang. Ladang kita sendiri untuk mempersiapkan bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah nasihat dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, kata beliau apa? Tuba, beruntung, liman tarokat dunia,
Bagi orang yang meninggalkan dunia qabla ayyatrakahu, sebelum dunia itu meninggalkan dirinya. Satu, kata beliau, beruntung orang yang telah meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Apa maknanya? Ketika seseorang itu telah diberikan karunia oleh Allah kelapangan rezeki yang berlimpah hidupnya itu, nggak dia gunakan untuk kepuasan nafsu, tapi apa? Ketika dia gunakan harta yang dia miliki itu untuk kebaikan-kebaikan, itu maknanya dia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Dia kalahkan nafsunya, dunia yang ada pada dirinya tidak untuk memuaskan nafsunya. Kenapa? Dia sadar ini sebatas titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang kita gitu, Pak, banyak tabungannya, itu cuma titipan aja dari Allah. Pak, mobilnya bagus, itu cuma titipan. Kadang dengan mudahnya ngomong itu titipan. Tapi begitu diambil oleh yang nitipin, kadang nggak ikhlas. Nggih. Kita belajar seperti tukang parkir nih kalau Pak. Tukang parkir itu kan betapa ikhlasnya, nggih. Pajero diparkir, oke. Avanza diparkir, motor butut diparkir. Yang punya data ngambil, ya ambilan punya sampean. Ya kan? Tukang parkir. Kita belajar loh seperti tukang parkir nih loh. Ya, apapun yang ada pada diri kita tuh titipan. Ketika diambil sewaktu-waktu, ya monggo. Belajar ikhlas seperti orang tukang parkir gitu. Coba kita belajar nih loh. Berapa minggu yang 2 minggu yang lalu nggih, belum seminggu, 2 di Gerha Indah itu kebakaran toko pusaka besar tokonya Pak. Deketnya masuk dikit tikungan belok kanan niku. Sore hari saya masih ke sono cari-cari buku, itu enggak ada. Malam jam 3 itu ludes, enggak ada tersisa. Betapa cepatnya ketika Allah mengambil itu loh. Selang berapa hari jalan kilat, berapa rumah itu ludes juga. Kalau Allah mengambil nih sepinggan, betapa cepatnya ketika Allah mengambil yang Allah titipkan itu loh, nggak pakai hitungan jam. Maka betapa beruntungnya orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dirinya dengan macam-macam caranya. Ya diambil oleh Allah dengan diambil orang, dengan kebakaran, diabusi orang. Maka sempat dia titipkan di banknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya harta yang kita miliki terbagi 3 Pak. 1, yang kita makan, yang kita pakai niku jadi sampah. Nggih, saya ulang. Pertama, harta yang kita makan, yang kita pakai jadi sampah. Nggih, yang masuk ke perut, keluar jadi sampah. Yang kita pakai baju kula panjenengan ini loh, paling 5 tahun ke depan jadi kain lap itu. Baju kita ini, sarung kita ini beda dengan sarung-sarungnya orang yang soleh. Sarungnya guru Zainagoni, guru sekumpul itu, walah rebutan itu. Bajunya orang seneng nelungsuri, nelungsuri itu, tampil bekasnya itu, seneng. Lah kita, baju kita, anak kita sih gak mau pakai mungkin itu. Yang kita pakai, yang kita makan jadi sampah. 2, yang kita simpan misteri Pak. Jadi kan punya tabungan di BRI, BNI, BCA, misteri Pak. Mungkin pulang dari sini tengah malam tidur kebablasan meninggal, tabungan kita milik ahli waris Pak. Tanah sana berhektar-hektar, mati 2 meter bagian kita Pak. Bu, ibunya punya tabungan banyak, emasnya gede-gede di lemari Bu. Begitu malam ini meninggal, alah, bapak sedikit kurang ajar, nikah lagi, yang untung istri yang muda. Ayo, mikir Bu.
Ibu yang punya tabungan emas banyak gede-gede disimpan. Begitu ibu meninggal duluan, bapak nikah lagi, sing bejo, istri yang baru. Artinya apa kembali? Yang kita simpan itu misteri. Belum tentu kita bisa menikmati. Ketika yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sodakohkan, niku loh milik kita, niku loh harta kita. Sesungguhnya beruntung ketika sebelum diambil oleh Allah, diambil yang nitipin itu, dia pergi meninggalkan kita, kita sudah ambil untuk kita tabung, kita titipkan, kita simpan menjadi milik kita sendiri. Kita sedekahkan, kita infakkan. Itulah hakikatnya milik kita niku. Nggih, niku. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu pertama. Beruntung orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Kedua, wabana qabrahu, beruntung orang yang telah membangun kuburannya. Qabla ayyadakhulahu, sebelum dia memasukinya, dia sudah bangun kuburannya, dia persiapkan. Bukan berarti nyangkul tadi kubur aku, bukan kan gitu. Apa maknanya? Dia bangun kuburannya dengan amal-amal baik, amal soleh yang bisa melapangkan kuburnya, menyenangkan kuburnya. Nanti dia persiapkan dengan amal soleh, bukan dicangkuli sekarang terus diplester di keramik, kok kubur aku, bukan itu maknanya. Walaupun di keramik, begitu dia masuk blek ditutup, ya gelap itu kuburan. Menyiapkan nisan. Iya, menyiapkan nisannya. Maka dia persiapkan kuburnya itu supaya lapang dengan amal-amal soleh yang diantaranya dengan tadi itu, dengan sedekah. Saudara kita yang hari yang telah di alam barzakh, yang di alam kubur, Pak, mereka pengen hidup, Pak. Iya, Pak. Ada firman Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Segera infakkan, nafkahkan dari yang kami rezekikan sebelum salah satu dari kalian datang kematian. Kalau sudah mati, fayaqula rabbi, duhai Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tangguhkan, kau undurkan untuk diriku, ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, hidupkan lagi aku. Pak, atas dasar niki surah Al-Munafiqun niki, orang yang telah di alam kubur pengen hidup kembali, Pak. Ya Allah, berikan kesempatan hidup sebentar saja. Lalu pertanyaannya, mau ngapain mereka pengen hidup, Pak? Apakah pengen mau sholat? Boten? Enggak. Pengen haji lagi? Tidak. Pengen baca Quran? Tidak. Yang dia inginkan, fa'asoddaqo, aku pengen sedekah ya Allah. Itu saudara kita yang di alam kubur pengen hidup, hari ini pengen hidup, tapi nggak mungkin. Lek udah paling geger. Iya. Kan ceritanya film nih. Mereka pengen sedekah. Ternyata apa? Yang bisa dirasakan di alam kubur itu ternyata bukan sholat dulu, bukan haji dulu, tapi sedekah. Kalau sholat nanti ada perhitungannya di mahsyar nanti. Setelah hari kiamat, sholat. Kenapa? Pertama yang dihisab atas seorang hamba adalah sholat. Belum, sholat belum bisa dirasakan. Tapi di alam kubur yang pertama dirasakan adalah sedekahnya seorang hamba itu. Atas dasar firman Allah ini, ya Allah, hidupkan kembali sebentar saja ya Allah. Fa'asoddaqo, aku pengen sedekah. Nyesel ya Allah, kenapa cuma sedikit aku sedekah. Dulu kotak infak lewat, pas hari Jumat pura-pura tidur aku, lolos. Atau masukkan, salah masukkan, niatnya memasukkan 5.000 yang lecek, salah 100.000, nyesel aku sampai seminggu gak inget. Ya Allah, nyesel.
Jadi pertama sedekah. Kita bangun kubur kita dengan amal-amal soleh. Itu. Maka kedua, betapa beruntungnya orang yang telah membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Iya, kenapa? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, man dakhala qabran, siapa masuk ke dalam kubur mati bila zatin, tanpa membawa bekal amal saleh, faka'annama, maka digambarkan raqibal bahra, dia seperti lewat di lautan, bila safinatin, tanpa membawa perahu, tanpa menggunakan perahu. Coba bayangkan Pak, mau tes besok bawa ke Manggar, atau nggak usah ke Manggar ini, kalau ke Melawai nggih, bawa ke tengah pakai kapal cemplung nih kon minggir, apa yang terjadi? Fayughriqor, kon tenggelam sejadi-jadinya. Lek buat percaya coba ya besok salah satu dicoba, bawa ke tengah ke Manggar, cemplung nih blung, tinggal minggir, tenggelam dia. Orang masuk kubur mati tanpa bekal amal saleh digambarkan orang yang melintas di lautan tanpa menggunakan kapal atau perahu. Fayughriqu khorqan, dia akan tenggelam. Maka beruntung orang yang telah membangun kuburnya sebelum dia memasukinya dengan amal-amal saleh. Nah itu. Jadi amal yang kita kerjakan akan kembali untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk saudara kita, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Monggo kita persiapkan amal-amal saleh kita. Tuh, dua, amalnya kembali untuk dirinya. Persiapkan amal kita. Yang ketiga, wa amma huwa litudin, adapun yang bagian sepertiganya, bagian belantung, bagian set, apa? Fajismuhu, maka jasadnya itu bagian belantung. Fahuwa ma'kulun litudin, jasad ini akan jadi makanan belantung Pak. Oh, sekarang dibungkus skincare, dibenges-bengesin, begitu mati des, masuk ke kuburan des. Oke, ditinggal keluarganya, masih sehari mungkin belum, hari kedua mulai membengkak badan ini, perut mulai membengkak, hari ketiga bagian muka mulai membengkak, ya jebol wetenge pisan es panganan belatung. Ya, benar kata pengaji kan, wajah yang dulu indah, ya, yang selalu dipuja-puja, anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Begitu mati, apa sudah merimbangkan? Secepatnya jasad dipendam. Makanya kata Rasulullah, ya, asri'u bil janazati, segerakan dengan urusan jenazah itu, jangan ditunda-tunda, cepat. Kenapa? Lek itu jenazah orang yang baik, dia segera mendapatkan kebaikannya di alam kubur. Lek jenazah itu orang yang tidak baik, perkara yang tidak baik segera berlalu dari hadapan kalian. Jangan ditunda-tunda, ya. Apalagi mohon maaf, meninggalnya sudah misalnya sore begini ini, kayak bermalam, sampai besok sore belum diapa-apain. Oke. Terus terang saya itu kalau dengan urusan jenazah itu paling betul-betul ini. Ya kadang-kadang mungkin kontras. Saya pernah ada sekali ngalamin kasus gitu. Pas kebetulan malam Jumat, meninggal tuh maghrib meninggal. Oke, nah pagi saya mandikan sudah selesai. Terus gimana ini Pak, bisakah nunggu keluarganya? Boleh, sampai jam berapa? Ini masih di bandara Pak, bandara Jakarta. Jam berapa? Belum tahu Pak. Oke. Ini pas posisi hari Jumat Pak. Sekarang pertimbangan saya, ini kalau hari Jumat
Kira-kira ada yang menjamin nggak pada Jumatan orang bisa balik lagi untuk takziah? Itu, ya kan? Satu. Kedua, orang sudah mulai tadi malam sebagian itu melek takziah itu sebagian. Itu pertimbangan saya. Oke. Sekarang begitu. Akhirnya apa? Ya, saya sedikit memaksa. Akhirnya ahli warisnya, nggih terserah bapak, monggo. Bismillah. Ya, mungkin sedikit kurang terima keluarga yang baru datang itu. Sekarang mohon maaf, ketika orang tua masih ada, masih sehat tuh kemana nggak pernah nongol gitu loh. Begitu dia meninggal suruh nungguin gitu. Betul Pak. Begitu pada Jumat, terus hujan deras. Apa itu? Untuk sebelum Jumatan itu sudah kita selesaikan, kita kuburkan Pak. Nunggu uang akhirnya apa? Nggak kelang kabut malah gitu. 4 orang. Iya, betul. Yang nunggu 4 orang aja, yang lain pulang. Yang lain pulang betul Pak. Jadi gitu. Pernah saya juga itu. Jenazah sudah mau saya mandikan. Pak bisa tunggu kah? Tunggu siapa? Ada itu keluarga. Di mana? Di Rapak. Oh ya. Ya mau ikut mandikan kah? Enggak sih Pak. Ngapain saya tungguin nggak ikut mandikan? Ya sudah terus Pak. Saya gitu. Kalau mau ikut mandikan saya tungguin. Tapi kalau sekedar mungkin suruh nungguin mau lihat aja, ya mohon maaf. Terus kalau saya dengan jenazah itu terus nggak mau ribet Pak itu. Kalau mau dimandikan sendiri monggo, ya. Tapi kalau saya suruh nanganin, ya harus sat segera itu. Oke, ya. Pak bisa tungguin siapa? Ini ikut mandikan kah? Enggak sih Pak. Ngapain? Ya itu. Oke Pak. Baik. Jadi begitu. Jadi jasad kita yang kita puja-puja, ya, yang dibangga-banggakan. Ingat pada saatnya akan jadi makanan cacing tanah, jadi makanan belatung. Maka apa? Sadar apa sih yang akan kita banggakan, yang kita sombongkan? Kita berasal dari barang yang tidak berharga. Nampak bahan baku kita. Bahan baku kulo panjenengan Bu, Bapak, lek dikasihkan ayam nggak mau ayam itu. Saya tanya, bahan baku kita apa Pak? Air sperma. Hah? Dikasihkan ayam, gumoh ayam tuh nggak suka itu mah. Jadi air yang nggak berguna itu loh, mohon maaf. Itu bahan baku kita, sperma masuk ke dalam haid rahim, bercampur dengan ovum, jadi sebuah embrio, ya, jadi janin, ya. Terus apa? 9 bulan 10 hari lahir. Begitu kalian dilahirkan oleh Allah, oleh ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian nggak ngerti apa-apa. Kemudian kata Allah, Allah sempurnakan. Wa ja'ala lakum as-sam'a, Allah jadikan pada kalian apa? Pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal af'ita, akal pikiran dan hati. La'allakum tashkurun, bersyukurlah, nggak usah menyombongkan diri kalian. Begitu kita dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Begitu mati jadi barang yang tak berharga lagi. Gitu, apa bangkai? Sudah gitu, apa sih? Sehebat apapun manusia, setinggi apapun jabatannya, pangkatannya, jadi bangkai Pak. Sopo. Kalau orang menghormatkan karena apa ya? Karena itu sebatas untuk pantas-pantas saja, hormat senjata, pantas-pantas saja. Walaupun mohon maaf begitu yang meninggal orang-orang berpengaruh. Di halaman rumahnya banyak karangan bunga. Tapi karangan bunga ini bukan ngaruh untuk si mayat itu loh. Sekarang saya tanya, karangan bunga itu pecuk 1 juta harganya. 1,5 2 juta. Oh ya, 1,5 2 juta Pak, nggak ngaruh. Ya, contoh yang meninggal mantan anggota dewan, ikut berduka cita dari ini kelompok ini. Oh, sekarang bunganya. Tapi karangan bunga yang mahal itu nggak ngaruh bagi si mayat. Wah, apa? Sing seneng paling keluarga nih, enggak dapat ucapan bela sungkawa. Si mayat enggak ngaruh, tapi yang berpengaruh amal-amal yang tadi yang dia kerjakan tadi loh. Anake, ndongakne enggak. Karangan bunga banyak,
tapi anaknya nggak gelem dungan ya Pak Pok, nggak ngaruh. Nggih. Berjejer sepanjang jalan gang masuk ke rumahnya karangan bunga. Nggak ngaruh itu. Tapi amal-amalnya begitu masuk ke dalam kuburan, dah bagiannya belatung, bagiannya cacing tanah jasad kita ini. Nih, sadar gitu, nggak perlu kita membanggakan diri kita, menyombongkan diri kita. Maka obat yang paling mujarab untuk menghilangkan penyakit sombong itu adalah kita kembali ingat siapa diri kita, apa asal kita, dari mana asal kita, apa bahan baku kita, dan kita akan menjadi apa. Kita akan menjadi sebuah bangkai yang tak berharga. Maka tak patut kita sombongkan. Nah, jasadmu akan jadi bagian belatung. Sadarlah itu, nggak perlu. Maka yang terpenting adalah persiapkan dirimu yang akan kembali untuk dirimu apa amal-amalmu. Oke, mudah-mudahan nasihat dari Luqman Al-Hakim ini bisa kita renungkan. Oke, kita bisa merenungkan, terus kita bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri, persiapkan diri kita. Bagian kita adalah amal-amal kita. Mudah-mudahan sisa umur yang ada, ya, yang masih Allah berikan kesempatan, bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk menambah amal soleh. Harapan kita apa? Nanti begitu kita dipanggil Allah, kita bisa husnul khotimah, sa'adah, dakhala jannah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yurfa'. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil islam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf dari saya kepada ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.